Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya kesempatan serta kesehatan dalam memenuhi tugas UTS wawasan IPA mengenai materi larutan. Perkenalkan, nama saya Imelda Brigita Probo. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2023 dengan NIM A23123061. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami diberikan materi mengenai larutan yang akan dibahas lebih lanjut dalam video ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu pertama ada pengertian larutan, yang kedua ada konsentrasi larutan, yang ketiga ada sifat koligatif larutan, yang keempat ada perhitungan pH, pOH, dan pKw, yang kelima ada kesetimbangan asam dan basa, yang keenam ada pH larutan dan garam. Perlu diketahui bahwa tugas dari UTS ini yaitu membahas suatu objek dari komposisi-komposisi yang ada di dalam objek tersebut serta menghitung pH dan pOH-nya. Oke, masuk dari materi yang pertama yaitu apa sih larutan? Apa teman-teman sudah pernah mendengar mengenai larutan? Mari kita bahas. Larutan adalah campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih yang membentuk satu fase. Dengan kata lain, setiap campuran yang membentuk hanya satu fase disebut dengan larutan. Zat yang jumlahnya sedikit disebut larutan zat pelarut, sedangkan zat yang jumlahnya banyak disebut dengan pelarut. Dalam larutan ada berbagai macam. Yang pertama ada larutan pekat dan larutan encer. Dan yang kedua larutan berdasarkan daya hantarnya yang terbagi lagi atas 3, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, larutan non-elektrolit. Terus macam-macam larutan tadi. Yang ketiga ada larutan berdasarkan kejenuhan larutan. Yang pertama ada larutan jenuh, yang kedua ada larutan tidak jenuh, dan yang ketiga adalah larutan sangat jenuh. Itulah sedikit pengertian dari larutan. Lanjut, sebelum kita masuk ke sifat koligatif larutan, saya akan membahas sedikit mengenai konsentrasi larutan yang tidak saya muat di dalam PPT pada kali ini, yaitu konsentrasi larutan. Di dalam konsentrasi larutan yaitu terbagi atas 6, yaitu ada persen massa, persen volume, persen massa per volume, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Lanjut, yang berikutnya ada sifat koligatif larutan. Sebelum masuk ke macam-macam sifat koligatif larutan, adapun pengertian dari sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Adapun sifat-sifat koligatif larutan yaitu terbagi atas 2. Yang pertama ada sifat koligatif larutan non-elektrolit, yang kedua ada sifat koligatif larutan elektrolit. Yang akan kita bahas pada kali ini pengertian-pengertiannya. Sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu larutan non-elektrolit adalah zat yang zat terlarutnya tidak mengalami penguraian atau ionisasi. Contoh dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula atau larutan glukosa. Sifat koligatif larutan non-elektrolit memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan memahami dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sekarang kita pindah ke sifat koligatif larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit adalah sifat-sifat fisik larutan yang bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut, akan tetapi tidak pada jenisnya. Larutan elektrolit memiliki sifat koligatif yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Konsentrasi sama dikarenakan larutan elektrolit memiliki jumlah partikel terlarut yang lebih
yang lebih banyak. Itu saja dari sifat koligatif larutan. Kita akan pindah ke materi kesetimbangan ion dalam larutan. Perlu diketahui kesetimbangan ion dalam larutan ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada konstanta kesetimbangan untuk reaksi. Yang dimaksudnya ialah ketetapan ionisasi air atau Kw dan nilainya adalah 10 pangkat negatif 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Kesetimbangan ion larutan yang kedua yaitu kesetimbangan ion senyawa ionik. Terdapat pada ion positif atau disebut kation dan ion negatif atau disebut anion. Kesetimbangan ion dalam larutan yang ketiga yaitu kesetimbangan ion dalam reaksi asam basa. Yang selanjutnya ada perhitungan pH, pOH, dan pKw. Kita masuk yang ke pH dulu. pH dinyatakan sebagai ukuran konsentrasi ion atau hidrogen atau yang disebut H+ dalam larutan yang dirumuskan dengan pH sama dengan negatif log kali H+. Penentuan pH, kita masuk ke pHOH. Penentuan pH tersebut juga berlaku untuk penentuan pOH. Konsentrasi ion OH- dinyatakan dengan pOH sehingga dirumuskan dengan pOH sama dengan min log kali OH-. Yang selanjutnya ada pKw. H2O menjadi tetapan kesetimbangan ion bagi air yang dinotasikan dengan Kw, sehingga jika dirumuskan menjadi Kw H+ kali OH-. Baik, di sini saya mengambil objek yaitu yang seperti teman-teman ketahui UC1000. Mengapa saya mengambil UC1000? Karena sedikit pengalaman, minuman ini sering saya konsumsi ketika di latihan saya mengikuti latihan pasti kemarin. Saya meminumnya yaitu sebotol sehari karena menurut saya minuman ini bukan hanya sekedar minuman biasa, namun memberikan efek yang luar biasa buat tubuh saya, seperti memberikan saya semangat dan menjaga kekebalan tubuh saya selama masa pelatihan. Kita masuk ke komposisinya. Komposisi dan manfaatnya yang terkandung di dalam minuman UC1000. Yang pertama ada air, rumus kimianya H2O. Manfaatnya yaitu air adalah zat yang sangat penting bagi tubuh kita. Minum air yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan tubuh, memperbaiki fisik organ-organ tubuh. Ketika air dicampurkan ke dalam minuman, manfaatnya tergantung jenis minuman yang dicampurkan. Campuran yang kedua yaitu ada natrium klorida atau rumus kimianya NaCl. Manfaatnya yaitu kesetimbangan ion, pengaturan tekanan darah, transmisi informasi saraf, kontraksi otot yang efisien. Yang ketiga ada kalsium laktat atau rumus kimianya Ca2+. Penggunaan kalsium laktat dalam minuman suplemen juga dapat memberikan manfaat tambahan dalam hal menyediakan kalsium yang diperlukan untuk tulang, otot, dan sistem saraf. Jadi, minum UC1000 itu banyak manfaatnya ya teman-teman. Oke, komposisi selanjutnya yaitu ada magnesium klorida atau rumus kimianya MgCl2. Magnesium klorida kadang-kadang digunakan sebagai bahan tambahan makanan, khususnya dalam pengolahan makanan untuk mengatur keasaman atau kestabilan produk. Jadi, keasaman di dalam minuman UC1000 yaitu ada campuran magnesium klorida yang mengaturnya di dalamnya. Lanjut, di dalam UC1000 juga terdapat kalium fosfat atau rumus kimianya K3PO4. Manfaatnya yaitu mencegah pembentukan batu ginjal. Kalium fosfat dapat membantu mencegah pembentukan batu ginjal kalsium dengan mengikat kalsium dalam urin. Wah, luar biasa.
Yang kedua yaitu menjaga pH urin. Fosfat bekerja dengan menjaga pH urin dalam kondisi normal. Semakin tinggi kadar pH, semakin besar justru mendukung pembentukan batu ginjal. Yang berikutnya ada fruktosa atau rumus kimianya C6H12O6. Manfaatnya apa sih? Yang pertama ada menyimpan energi dalam bentuk glikogen, yang kedua ada membentuk lemak dalam tubuh, yang ketiga ada mengendalikan kadar gula dalam darah, yang keempat mendukung metabolisme tubuh. Yang berikutnya ada gula atau yang rumus kimia yang kita ketahui ada C12H11O11. Manfaat dari gula yaitu memberikan rasa manis ya teman-teman, dan memperbaiki mood juga dengan memicu pelepasan hormon seperti serotonin dan dopamin. Yang berikutnya ada lemon flavor dengan rumus kimianya C10H16. Lemon flavor adalah rasa yang sering digunakan dalam minuman untuk memberikan rasa segar dan asam. Selain itu, membantu melancarkan pencernaan, menjaga sistem imun, dan memelihara kesehatan jantung. Jadi, tidak bosan-bosan saya memberikan saran buat teman-teman untuk meminum UC 1000 secara teratur. Komposisi dan manfaat yang berikutnya ada Favlower. Menurut Indonesian Safe Association, pewarna makanan selain mampu merangsang indera penglihatan dan menyeragamkan serta menstabilkan warna, juga mampu menutupi atau mengatasi perubahan warna dalam minuman. Jadi Favlower ini merupakan pewarna alami yang berwarna kuning yang ditambahkan ke dalam minuman UC 1000. Tapi perlu diketahui bahwa Favlower ini termasuk aman. Terus yang paling penting di dalam minuman UC 1000 yaitu vitamin C. Vitamin C rumus kimianya yaitu ada C6H8O6. Vitamin C adalah satu dari banyaknya vitamin yang ada dan berfungsi untuk menghasilkan kolagen di dalam tubuh, antioksidan kuat, penguatan sistem kekebalan tubuh, penyembuhan pilek dan flu, penyembuhan kesehatan mata, penyerapan zat besi, kesehatan jaringan kulit. Zat kolagen sangat penting bagi tubuh karena dibutuhkan untuk pembentukan sel di dalam tulang rawan, gigi, tulang, dan kulit. Di sini saya mengambil contoh soal dari lemon water UC 1000. Jika larutan vitamin C dengan pH dari larutan asam askorbat murni 2,5, maka hitunglah yang pertama yaitu konsentrasi OH- dalam larutan, yang kedua konsentrasi H+ dalam larutan. Kita masuk ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu karena pH dari vitamin C yaitu 2,5, maka sifatnya yaitu bersifat asam lemah. Mencari pOH sama dengan pKw kurang pH. pOH sama dengan pKw-nya yaitu 14 dikurang pH-nya yaitu 2,5 menjadi 11,5 pOH-nya. Kita masukkan ke rumus tadi, pOH sama dengan negatif log kali OH-. pOH-nya kita peroleh 11,5 sama dengan negatif log OH- menjadi negatif log 10 pangkat 11,5 negatif log OH. Lognya kita kalikan menjadi habis, menjadi OH sama dengan 10 min sama dengan 10 pangkat negatif 11,5. Yang kedua yaitu mencari pH-nya.
pH yang kita ketahui yaitu 2,5. Kita akan mencari H+ dari vitamin C tersebut, yaitu sama dengan negatif log kali H+ sama dengan pH-nya 2,5 sama dengan negatif log kali H+. Negatif log 10 pangkat 2,5 negatif log H+. H-nya habis, H+-nya pindah ruas, jadi 10, jadi H+ sama dengan 10 pangkat negatif 2,5. Oke, masa simpan minuman UC 1000. Jadi minuman itu tidak bersifat kekal ya, pasti ada namanya kadaluarsa. Tapi perlu kita ketahui apa saja sih faktor-faktor yang membantu perpanjangan masa simpan dari minuman UC 1000. Yang pertama yaitu mengenai kemasannya. Kemasan yang ketat dan tahan terhadap cahaya, udara, dan kelembaban dapat membantu mencegah oksidasi dan perubahan kimia dalam produk. Jadi perlu kalian ketahui bahwa UC 1000 yaitu minuman dengan kemasan botol yang keras dan ditutupi dengan bisa dibilang stempel yang melindungi minuman dalam produk tersebut. Ada juga UC 1000 yang berbentuk dalam kaca yang memiliki ukuran kalau tidak salah 140 mili, sedangkan yang besar yang berbentuk dari plastik memuat 16 mili. Yang kedua adalah penambahan antioksidan. Beberapa minuman suplemen vitamin C dapat menambahkan antioksidan tambahan untuk membantu melindungi vitamin C dari oksidasi. Ini membantu perpanjangan masa simpan produk. Jadi vitamin C dalam UC 1000 ini karena ada oksidannya yang membantu melindunginya dari oksidasi, sehingga minuman tersebut dapat bertahan lebih lama. Yaitu adalah selanjutnya adalah pengaturan pH. Formulasi minuman mungkin diatur dengan pH tertentu untuk mengoptimalkan stabilitas vitamin C. Jadi tadi kita telah menghitung pH-nya UC 1000 yaitu 2,5. Jadi itu mungkin sudah diatur dari pabriknya untuk mengoptimalkan stabilitasnya. Yang keempat adalah bahan-bahan tambahan tadi ya, seperti saya lupa. Yang kedua adalah bahan tambahan. Penggunaan bahan tambahan tertentu seperti pengental, pengawet, atau bahan penstabil lainnya juga dapat membantu perpanjangan masa simpan produk. Yang berikutnya adalah proses pengolahan. Proses pengolahan ini perlu diketahui sangat penting dalam masa simpan minuman, yaitu karena dalam metode pengolahan dan teorisasi yang tepat juga dapat membantu memperpanjang masa simpan minuman dengan mematikan bakteri dan mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan pembusukan. Jadi minuman itu masih steril ketika tutup botolnya masih tersegel. Ketika penutup botolnya sudah terbuka, otomatis minuman tersebut tidak akan dapat bertahan lebih lama, kecuali disimpan di pendingin. Yang terakhir adalah pengemasan dalam botol gelap. Beberapa produk dapat dikemas dalam botol gelap atau botol yang tidak tembus cahaya. Seperti yang saya katakan tadi, cahaya akan rentan masuk karena ada lapisan plastik di luar dari botol tersebut, atau minuman-minuman yang dari kaca itu rentan cahaya masuk ke dalamnya. Itu saja video yang dapat saya sampaikan dan bagikan. Kiranya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian materi. Jangan lupa like, share, and comment. Bye. See you next video.